Wah, itu Pak Tata udah datang. Nanti kita tanyakan aja ke beliau ya tentang video ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Ya, tadi pas Pak Tata masuk, Bapak melihat ada kelompok yang sedang nonton video. Video apa sih tadi? Aku, Pak. Apa? Tadi itu kita lagi nonton video orang kegemukan, Pak. Berat Oh, badannya gitu. sampai hampir 500 kilo lebih. Dan itu membuat iya? dia tidak bisa bergerak dan menimbulkan banyak sekali resiko penyakit. Kasihan ya, Pak. Wah, luar biasa. Pak, kalau kondisi kegemukan berlebih itu disebutnya obesitas kan, Pak? Ya, betul sekali ya. Nah, apa kalian tahu apa penyebabnya? Aku tahu, Pak. Gimana, Emir? Makan berlebihan, minum minuman bersoda, makan banyak junk food, dan malas beraktivitas kan, Pak? Oke. Aku Pak. Gimana? Berarti kalau tidak mau obesitas, makanan yang masuk ke tubuh kita harus sesuai dengan jumlah kebutuhannya. Biar impas yang pisahin lemak yang berlebihan. Bener gak sih Pak? Tapi gimana caranya menentukan makanan yang pas dan berapa banyak yang kita butuhkan Pak? Wah, luar biasa ya pertanyaan kalian dan Bapak kagum dengan antusiasme kalian. Tapi sebelum Bapak menjawab pertanyaan tersebut, apakah kalian masih ingat dengan materi yang kita bahas di minggu lalu? Aku Pak, Ya Nadia? hukum kekekalan energi ya Pak, yang menyebutkan bahwa energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, tapi bisa berubah dari bentuk satu ke bentuk yang lainnya. Tapi Pak, emang apa kaitannya Pak dengan obesitas? Nah, kalau menurutku sesuai hukum tersebut, maka makanan yang kita makan akan berubah menjadi energi lain yang berguna bagi tubuh kita. Salah satunya berubah menjadi energi panas atau kalor. Tapi kalau yang kita makan berlebihan, maka akan lebih banyak yang mengendap menjadi lemak. Wah, betul sekali ya. Dari paparan kalian, kita bisa mengetahui bahwa dalam setiap makanan itu memiliki energi yang kita nyatakan dalam kalori. Nah, ada alat yang bisa mengukur berapa jumlah energi yang dikandung dalam makanan tersebut, yaitu boom calorimeter. Dan cara kerja boom calorimeter itu sebagai berikut. Boom calorimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur jumlah energi atau nilai kalori yang dibebaskan pada pembakaran sempurna oleh oksigen, meniru yang terjadi di dalam tubuh kita. Alat ini dapat menunjukkan bahwa sampel atau bahan makanan sebagai sumber energi dapat berubah bentuk menjadi energi lain dalam bentuk kalori. Namun, tenang saja, selain merujuk pada buku panduan gizi dan informasi lainnya, jika kalian ingin lebih praktis mengukur nilai kalori pada makanan, saat ini sudah banyak aplikasi pengukur kalori makanan yang dapat didownload di gawai kalian. Sehingga jika kalian hendak membeli sebuah produk, selain membaca label isi kemasan, kalian juga dapat mengecek pada aplikasi tersebut berapa nilai kalori bahan-bahan yang tertera pada kemasan makanan tersebut. Penting bagi guru untuk memfasilitasi peserta didik terlibat dalam pengamatan fenomena. Hal ini dapat memotivasi mereka mempelajari konsep-konsep sains sebagai alat untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena tersebut. Baik anak-anak, sekarang kembali perhatikan ke layar yang Bapak akan tampilkan. Pak Tata punya beberapa sampel makanan. Ya, menurut kalian, dari sampel makanan yang Pak Tata tampilkan, mana makanan yang mengandung lebih banyak energi? Dapatkah kalian memprediksi total energi atau kalori yang dimiliki oleh setiap sampel makanan tersebut? Nah, anak-anak, sekarang kalian coba cari nilai kalori dengan mengeksplor dari buku-buku yang ada di kelas ini, kemudian dari poster-poster yang ada di sekolah, dan juga kalian boleh browsing ke internet. Silakan kalian bergerak. Anak-anak
bagaimana? Sudah selesai mencari dan mencatat nilai kalori dari setiap makanan? Sudah, Pak. Baik, alhamdulillah ya. Nah, sekarang Bapak hendak bertanya. Pak, Iya, Pak. tadi pagi sarapan apa? Tadi aku sarapan roti, Pak. Roti? Apa kenyang? Kenyang sih, Pak. Oke. Dimas, kalau kamu sarapan roti seperti Pai, gimana tuh? Waduh, gak tahu juga deh Pak. Gak tahu juga apa saya sanggup Pak. Bisa lemes. Soalnya biasanya kalau saya sarapan itu makan nasi uduk, tambah telur dadar, tambah tahu, tambah tempe, tambah ayam goreng. Oh, sama. Jangan lupa es teh manisnya Pak. Emang kayak gitu. Tenang. Memang setiap orang memiliki kebutuhan energi yang tidak sama. Paija cukup sarapan roti, sedangkan Dimas butuh nasi uduk, pakai telur, tahu, tempe, dan sebagainya. Sekarang, mari kita belajar menghitung basal metabolic rate atau BMR dan kebutuhan kalori harian. Perhatikan layar yang Bapak tampilkan. Ini adalah rumus BMR atau basal metabolic rate. BMR adalah jumlah kalori yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas minimal seperti bernafas, berjalan, dan sebagainya. Kita ambil contoh, seorang anak laki-laki berusia 14 tahun memiliki massa tubuh 60 kg dengan tinggi badan 160 cm. Setelah kita hitung dengan rumus tersebut, maka hasil BMR-nya adalah 1580,88. Anak laki-laki tersebut memiliki aktivitas fisik yang cukup aktif, sehingga sesuai tabel kebutuhan kalori harian, nilai BMR-nya akan dikalikan 1,725, sehingga didapatkan kebutuhan kalori dalam sehari sebanyak 2.727 kilokalori. Untuk lebih mempermudah menghitung kebutuhan kalori harian, kalian dapat memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah, sekarang coba kalian hitung kebutuhan kalori masing-masing dan susun menu harian sehat dan seimbang yang cocok untuk kalian. Kalian bisa menggunakan data jumlah kalori setiap makanan yang sudah dikerjakan di LKPD sebelumnya. Kalian bebas menyusun menu harian dengan mengacu pada data tersebut. Setelah itu, nanti silakan presentasikan hasil pekerjaan kalian di depan kelas. Dalam rangkaian kegiatan ini, peserta didik melengkapi LKPD dengan melakukan pengambilan data, menganalisis, kemudian menyusun menu sehat dan seimbang sesuai dengan data kebutuhan kalori yang mereka miliki. Dilanjutkan dengan kegiatan presentasi untuk melatih kemampuan komunikasi dan bernalar mereka. Nah, anak-anak, alhamdulillah kalian sudah bisa mengetahui jumlah kebutuhan kalori serta menyusun menu sehat seimbang ya dari kegiatan yang tadi sudah kita lakukan. Nah, siapa yang mau menyimpulkan kegiatan yang sudah kita lakukan hari ini? Pak, Silakan, Li. kalori makanan bisa kita hitung dan sesuaikan dengan kondisi tubuh ideal seseorang, Pak. Baik, apakah ada lagi? Saya, Pak. Silakan, Helga. Nah, dengan mengetahui kebutuhan kalori harian, kita dapat memilih makanan apa saja yang cocok untuk dikonsumsi agar dapat memenuhi kebutuhan kalori harian kita. Bagus sekali anak-anak. Baik, kalau begitu, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Ingatlah, generasi sehat